Seafood Hutan. Hari ini kita lagi mau main trailing ke mall lagi. Terima kasih buat SYNC. Bener ya? SYNC atas kesempatannya sekali lagi. Kebetulan hari ini kita ketemu dengan Agatha dan Erjun. Jadi kita akan seru-seruan bareng di mall. Pastiin kalian nonton ya. Subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Oke, kita akan siap-siap dan segera lanjut. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Welcome back to Seafood Hutan. Ya, jadi kita hari ini training lagi. Terima kasih SYNC. Siap. Buat kalian yang mau daftar SYNC, langsung buka deskripsi ya. Di situ ada link apa nih ngarani? WA apa? WA grup ya. Sebelum jadi anggota resmi. Betul. Jadi apa ya nek ngarani itu maksudnya adalah maksudnya apa gitu loh, bahasa Jawa gitu. Jadi di situ ada link ya di deskripsi, kalian bisa langsung klik di situ, nanti kalian akan dipandu untuk masuk ke dalam sebuah grup ya. Hati-hati itu grup ya. Jadi nanti di situ kalian bisa tanya-tanya bagaimana seputaran komunitas sing itu sendiri. Jadi terima kasih Sa
Kita Siap. bisa diundang Thank lagi you. main di sebuah mall terbesar, jaringan mall terbesar se-Indonesia, bahkan se-Asia. Ya. Pakuwon Jati. Kali ini kita berada di Royal Plaza. Jadi tempatnya bagus banget. Ini ada pameran apa ini? Superhero Week. Superhero Week. Jadi yang diajak pameran itu superhero aja ya. Ya. Betul. Superhero. Oke. Superhero. Oke, jadi kita pasang dulu kacanya ya biar ada tulisan jelas. Topik kita hari ini apa sih? Topik apa ya? Kayaknya sudah banyak yang dibahas ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang diputar tidak berputar tapi mutar. Apakah itu? Motor. Motor. Jadi banyak orang yang bilang dinamo, banyak orang yang bilang motor. Yang betul kita nyebutnya motor atau dinamo? Motor. Motor. Kenapa Motor. kok motor? Karena dia butuh arus untuk berputar. Ya. Kalau dinamo, dia diputar untuk ngirim arus. Nah, betul. Jadi dinamo dapat muter dan diputar. Ya kan bingung lagi. Iya. Dinamo itu bisa diputar oleh arus listrik, juga bisa memutar dirinya sendiri untuk menghasilkan Arus listrik. Kalau motor diputar sampai besok ya nggak ada Nggak apa-apa. ada apa-apa. Nggak menghasilkan apa-apa. Betul banget. Cuman ya itu tadi pemahamannya seperti itu ya sobat. Jadi jangan berkecil hati. Kamu mau bilang dinamo itu juga nggak salah. Kamu Nggak ada bilang motor masalah. itu juga nggak ada masalah. Motor yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah motor yang muter, diputar dan muter dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ini menggunakan sebuah teknologi terbaru ya, meskipun RC ini tahun lama ya. Ini kan tahun lama ini. Tahun lama. Bronco XLT tahun 87. 80-an ya. Dia menggunakan motor yang bisa dibilang hype hari ini. Motornya itu motor apa? Itu adalah motor Outrunner seperti ini. Nah, muncul nanti di sini. Oke. Jelasin di sini gitu ya. Mulai virtual ya. Ala-ala Tony Stark gitu. Ya. Nah, apakah motor Outrunner? Mari kita tanya ke yang punya. Sambil kita buka dia di sini. Kita turunin bodinya ya. For your information sobat, ini adalah body Ford Bronco korban sipututan karena yang ngerusain murni adalah siput. Jadi ini adalah Ford Bronco apa tadi? XLT. XLTP. XLTP. Pickup. Oke, ya. Dipotong ya. Motornya bagus ya. Jadi kalau kamu butuh motong-motong hard body 3D print, Oh, ya beri Reza langsung. siap. Lanjut. Lanjut. Oke. Outrunner. Nah, Outrunner. ini loh, shop Outrunner itu ya. Ini on apa off ini? Anak ini. Off. Ya, jadi kalau kalian lihat ya, di sini masih cukup center ya. Oke. Ini adalah dinamo atau motornya sendiri. Bisa kalian lihat di tangan saya ini. Ini tangan saya muter, dinamonya juga muter. Ya. Ini adalah Outrunner. Ini adalah tipe brushless. Yang semestinya brushless itu punya kecenderungan yang berbeda daripada dinamo lain karena biasanya brushless itu yang muter magnetnya bukan anchornya. Nah, ini bagaimana ceritanya Outrunner ini? Kita akan tanya ke pakarnya dengan lebih jelas. Ya, bukan pakar ya. Nah, Ya, hanya hobi aja. ini adalah COC. COC. Core of the core. Oke. Jadi brushless Outrunner itu kalau kita ngomongnya Outrunner artinya ada yang inrunner. Nah, kalau yang inrunner mungkin yang sudah kebanyakan teman-teman lihat atau mungkin banyak orang yang juga jual di apa ya, di marketplace atau dimanapun, yang inrunner itu ya kebanyakan yang itu, yang muter adalah as atau kalau saya boleh bilang di dalam bahasa teknisnya itu shaftnya, as tengahnya itu yang muter. Kalau Outrunner ini housingnya, bell cranknya, rumah terluarnya itu yang muter, makanya disebut dengan Outrunner. Nah, kalau inrunner mungkin yang top level sekarang ada Hobby Wing Serun, Axe R2, R2, kemudian Mamba, ya Mamba kan? X, Mamba X. Wakanda. Nah, atau sekarang mungkin Mamba yang lagi bukan Mamba sih, Castle tapi yang
lagi populer di crawling itu yang copperhead. Copperhead. Copperhead itu sekarang mungkin lagi agak populer di dunia crawling. Nah, kalau yang saya pakai di sini, ini saya memutuskan pakai Outrunner. Ukurannya 35-32. 35 itu diameternya. Diameter terluarnya 35 mili. Kemudian tebalnya 32 untuk bell cranknya. Nah, kenapa dia yang muter bell cranknya? Karena magnetnya diposisikan di area bell cranknya. Jadi yang muter di situ. Kenapa ini yang menjadi pilihan? Karena jumlah pole-nya itu banyak. Jadi makin banyak jumlah pole, makin banyak torsi yang akan dihasilkan. Karena makin kecil kawat yang digunakan, sehingga logik pemrogramannya dia akan bisa bergeser. Itu kalau di dalam istilahnya brushless, mungkin yang sedikit dihindari sama orang yang nggak suka pakai brushless itu kan karena cogging ya. Ya, cogging. Nah, cogging ya, batuk. Nah, itu kan yang seperti apa ya? Maju mundur nggak jelas. Jadi, itu kan. Brushless itu menggunakan multiple pole. Banyak pole. Pole itu titik listriknya, titik strumnya. Jadi kalau dia itu terkena listrik, dia akan geser dan seterusnya. Semakin banyak titiknya, otomatis delay-nya semakin kecil. Semakin kecil delay-nya, otomatis putarannya termasuk semakin halus, smooth. semakin Nah, smooth. pertanyaan saya ini sensor atau sensorless? Kalau Outrunner yang ada sekarang hampir semuanya yang saya tahu itu sensorless. Sensorless. Tapi ada juga yang sensor. Ada juga yang sensor. Nah, suatu kelebihan menurut saya, Outrunner yang tidak sensor, otomatis kan seharusnya jarak pole to pole-nya itu kan besar, banyak ya. Iya. Dia itu akan cenderung cogging. Cuman kalau Outrunner yang dijelasin sama Reza tadi, karena pole titiknya itu lebih banyak, jadi dia itu terkesan lebih rapat, lebih smooth. Betul. Dan apa yang terjadi, apa yang terasa ya tentu saja torsinya akan lebih besar. Torsi lebih besar, terus dia smooth, nggak cogging. Nah, untuk dinamo seperti ini nih, supaya kita inform aja ke teman-teman dia toh. Betul. Apakah harganya mahal sih? Harusnya harganya tidak terlalu mahal sih. Kalau kita compare dengan misalnya targetnya adalah torsi yang sebesar akse R2, tapi ya kita harus tetap bisa nerima joggingnya mungkin tidak terlalu banyak. Ya kalau komparasinya dengan torsi yang hampir sama dengan R2, ya otomatis ini harganya jauh-jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Oke, itu untuk dinamo Outrunner. Nah, dinamo Outrunner itu berbeda dengan Fusion ya, yang nggak pakai apa-apa bisa jalan ya. Betul. Kata orang-orang itu gitu. Tapi sebenarnya Fusion itu juga ada ISC. Hanya ISC-nya dia itu tersemat di dalam casing motornya. Jadi tetap ada ISC, ISC-nya kecil, compact, stop lah, bagus. Nah, kalau Outrunner ini apakah perlu ISC? Pasti dong. Pasti ya. Iya. ISC apa yang diperlukan? Sebetulnya semua ISC brushless dia akan terima. Oke. Nah, cuman dengan segala resiko yang nantinya akan muncul ya, kita kan nggak tahu ISC itu diprogram seperti apa. Nah, kalau yang saya pasang di sini ISC-nya saya pakai ISC dari ISC-nya drone. Karena kalau mungkin teman-teman ada yang pakai atau main drone juga, pasti tahu lah ISC-nya drone itu seperti apa. Kemudian motornya drone juga pasti motornya Outrunner. Secara pemrograman, logik pemrogramannya, bagaimana dia nanti memberikan voltase di setiap pole-nya, itu ISC-nya drone itu udah paling bener logiknya. Kemudian di sini supaya dia bisa maju dan mundur, karena kalau kita tahu drone itu taunya cuma satu arah aja. Nah, supaya dia bisa dipakai maju atau mundur atau forward atau reverse, ya harus diprogram ulang. Nah, di sini saya pakai firmware gratis ya. Saya bukan beli firmware yang berbayar, saya pakai firmware gratis dari AM32. Nah, teman-teman bisa download di GitHub. Bagaimana firmware itu diisi, bagaimana semuanya tutorialnya ada di sana. Tinggal diaplikasikan aja. Gampang apa susah? Kalau dibilang gampang, gampang. Karena tutorialnya udah jelas loh ya. Kalau dibilang susah, memang butuh sedikit dasar-dasar elektronika supaya bisa mengaplikasikannya itu. Nah, untuk
merealisasikan sebuah outrunner ini butuh sebuah ISC ya. ISC yang programmable. Berarti dia itu kan levelnya sudah bisa di software ya. Buat kalian semua yang bingung kayak saya, programmable itu apa? Programmable itu bisa di setup ya, mulai dari kecepatan naiknya gas ya, putaran, punch itu bisa, top speed bisa, drag brake bisa, ya, betul. Terus voltage cut off itu bagaimana baterai kamu mau sisa berapa dia putus mati bisa. Terus file save storage juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa kalian setup di sini. Jadi secara kompetensi ISC model kayak gini sangat recommended dan layak. Terlepas harga, kita akan tanya sesaat lagi. Saya mau tanya di sini, anti air nggak? Ini, kalau kita tahu ya, mungkin ada teman-teman yang main RC drone atau mungkin terlebih drone apa ya, FPV yang buat balap. Itu kan kadang mereka hujan-hujan juga masih main kan? Betul ya. Berarti waterproof ya. Nah. Tapi setahu saya kalau drone itu kan ada lubrikannya ya. Dia biasa pakai ya semacam solvent, tapi itu ya lem lah ya, mereknya Koking. Itu terkenal banget ya. Jadi Asia Tenggara pakai Koking. Itu kayak lem B7000, tapi dia aplikasinya lebih kuat, lebih firm, lebih tahan panas dan lain sebagainya. Kalau saya sih enggak pakai. Polosan ini. Polosan? Kena air enggak apa-apa. Nah kan udah kemarin kita berenang. Oh iya? Dari sononya sudah loss ini berarti? Loss? Ya kalau untuk apa istilahnya board atau kita bilang gampangnya PCB lah ya. Iya. PCB itu kalau bawaan pabrikan rata-rata itu kan sudah dilapis sama bukan waterproof ya, tapi lapisannya itu seperti apa sih, kayak lak gitu. Kalau kita bilang mungkin resin tapi tipis lah ya. Ya, jadi lapisannya itu sebenarnya buat lapisan weather protection. Jadi dia itu nggak bisa berkarat, anti korosi gitu-gitu aja. Dia itu juga tahan panas, tidak bisa leleh. Dan intinya ya memang bisa dibilang itu pelindung lah. Ya, kayak mungkin tipis gitu ya. Autan. Ya, tapi itu nggak apa-apa kena air. Nggak ada masalah kan? Iya. Terus apakah ISC ini butuh heatsink atau kipas? Itu. Kalau butuh heatsink atau kipas itu nanti tergantung dari beban RC-nya. ISC yang saya pakai ini BL Heli 32, aslinya firmware-nya. Kemudian sudah saya flash pakai AM32. Dia pakai MOSFET 70 ampere. Kemudian rate power maksimalnya bisa sampai 90 ampere. Artinya kalau kita tetap bertahan di 70, dia masih bisa save. Jadi kalau dipaksa ke 90 ampere bisa, tapi resiko terbakar dan main-main. Ya, akhirnya mungkin karena saya beranggapan ya untuk safety aja lah ya, karena ya ini juga bukan termasuk rig yang ringan juga. Toh setelah pakai hard body yang jadul tadi, akhirnya ya jadi tambah berat. Akhirnya ini tak buatkan heatsink baru. Jadi ini tak tambahkan heatsink baru. Ini pakai aluminium di CNC. Terus ditempel pakai paste itu, prosesor itu. Thermal grease. Enggak, pakai Tianmu 704 aja. Cuman di lem gitu doang. Ya, Tianmu itu kan thermal grease juga. Kalau kita di dunia baterai lithium, itu udah thermal grease waterproofing juga. Tianmu 704 itu. Yang warnanya putih kayak susu itu. Betul, itu sudah all in berarti. Sudah all in itu. Itu aja udah cukup. Ya, jadi menarik banget ya Sob ya. Tinggal sekarang kita sudah tahu ya. Bisa diprogram, bisa melakukan banyak hal, feature juga pemasangan mudah karena relatif kecil. Terus untuk ketahanan benturan air juga aman ya, karena drone itu juga kena tekanan, jatuh juga nggak rusak. Yang rusak biasa baling-baling. Sasis, ya. Kalau di drone mungkin begitu jatuh, yang rusak itu flight controllernya malah. Kalau ISC lebih aman. Dan dia juga tahan air. Otomatis dia itu sudah torque ya, kuat. Nah, pertanyaan terakhir ya sebelum kita menutup segmen.
Berapa duitnya ini? Kira-kira kalau Sobat Siput mau bikin, kan Sobat Siput bisa langsung request ke Reza untuk bracketing ya, karena outrunner nancep di apapun kitnya butuh bracket. Enggak juga. Enggak juga ya, iya. Jadi Di sini bisa? kalau yang tak pakai ini motornya 3542 itu jarak mountingnya pas sudah ya? 25 cm. Nah. Jadi motor 540, 550 mountingnya udah pas. Sudah pas. Langsung colok. Oke, jadi kalian harus pastiin beli outrunner yang ukuran itu, karena setahu saya dulu kan harus pakai mounting ya. Betul, itu untuk yang kecil-kecil. Yang Nah, kecil-kecil. sekarang sudah pas, jadi bisa plug and play ke semua RC Adventure 1/10. Oke. Kalau ada teman-teman yang mau pesen, otomatis kan kalau teman-teman atau Sobat Siput semua yang udah bisa gerilya kan, dia nonton gini ya cuman panggut-panggut terus Iya. tangannya gerilya. Iya. Ya. Kalau yang nggak mau repot, yang bisanya sampein ke kamu, ini tak pakai di RC apa, bateraiku berapa S, bikinin, settingin semua, dia tinggal pasang. Oke. Berapa biayanya ini? Jadi biaya untuk bikin yang semuanya udah ready, intinya tahu mateng aja lah ya. Motor itu harganya 750. Tapi kalau mau di-compare sama punyanya Holmes Hobby yang revolver, ini setengahnya. Berarti Holmes Hobby 1,5 juta gitu ya? 1,5 juta. Oke. Nah. Terus ISC ini kalau teman-teman mungkin pengen eksperimen beli ISC-nya sendiri. Kalau beli di marketplace lokal ya harganya kisaran 550 sampai 600 ribuan. Oke. Itu yang masih belum diprogram. Kalau yang sudah diprogram mungkin harganya kisaran 700 sampai 750-an. Oke. Nah, kalau mau lebih murah lagi ini, tak kasih clue-nya, enggak apa-apa. Misalnya mau pengen bikin sendiri, langsung ke AliExpress. Iya, tapi nanti programnya tanya AliExpress gitu. Lo enggak, kan sudah ada tutorialnya ke GitHub, cari AM32 Alka Motor Crawler. Oke. Loh, sudah enak tuh ya harusnya ya. Buat saya yang lebih baik pesen ini daripada masak Indomie ya. Ya, kalau yang Kalau pesen di kamu berapa gitu loh. Nah, kalau pesen di aku tanpa heatsink itu 800.000. ISC-nya doang. ISC-nya doang. Oke. Tanpa heatsink. Motornya 750. Oke, berarti 1.550.000. 1.550. Kalau pakai heatsink? Kalau pakai heatsink ini karena prosesnya machiningnya itu pakai CNC. Dan nanti misalnya teman-teman pengen ada custom logo di depan, nah ini nanti ada biayanya sendiri. Kalau cuman heatsinknya aja, lembaran aluminium kayak gitu, heatsinknya atas bawah sama bracket sama mounting, ya 150.000. 150.000 berarti habisnya itu 1,7. 1,7 juta. Kalau mau ada logo, Hah? kalau mau ada logo di atas pakai CNC, ini nambah biaya 50 ribuan lah. Jadi- 1.750 jadinya ya. Jadi saat budget yang kalian butuhin untuk combo ini adalah 1.700.000 hingga 1.800.000. Betul. Belum ongkos kirim. Belum. Kalau kalian beli 1.800.000, maka kalian bisa mendapatkan engrave seperti ini. Ya, engrave ini bisa jadi logo atau foto keluarga kalian juga bisa, nama kalian juga bisa karena ini Oke. di do it by laser CNC. Jadi begitu ya, kurang lebihnya. Ya. Oke. Jadi menarik banget ya. 1.800.000 lah. 1.800.000, 1.800.000 itu udah pasti rapi. Nah, Ya kalau kalian nggak mau pasang foto kalian misalnya ya, kalian bisa ganti dengan heatsink yang sirip ya. Itu saya rasa juga biayanya sama. Ya. 1.800.000. ya kalau di compare ya, misalnya masih anulah apa? Bukan dari branded yang pabrikannya gimana lah. Fusion 1800 cafe kayaknya lebih reliable, nggak masalah, nggak Ya. masalah. Kadang kan memang ada orang itu yang gimana ya? Kok saya tersindir ya? Gini loh, maksudnya gini, outrunner ini yang seperti ini dengan harga segitu, justru saya itu ini belum approve tested. Mungkin di saya pakai nggak pernah trouble. Karena saya mungkin karena saya tahu batasannya.
batasan RC saya sampai mana sih? Saya nggak akan paksa melebihi dari yang dia bisa. Tapi kalau yang Fusion kita beli dari pabrikan, itu kan sama pabrik udah di setup sekian batasannya, sekian tersinggung saya. Sudah ditulis kan di situ. Akses saya terbakar dipakai. Gimana? Jadi buat kamu semua tuh, itu adalah sebuah fakta yang terjadi ya. No hard feeling, no hard feeling. Iya. Benchmark, toughness, itu semua diperhitungkan oleh pabrik. Memang punya pabrik ada klaim lebih bagus, tapi bukan berarti punya pabrik nggak bisa rusak. Betul, Ya. betul. Karena Outrunner ini ibaratnya itu liaran, maksudnya Reza secara teknis. iya. Semua orang bisa ya membuat, mengkonsep. Tetapi batasannya itu abu-abu. Karena apa? Karena tidak ada pengujian yang valid dengan tes yang sama dalam durasi waktu yang cukup ideal untuk menentukan sebuah nilai kelayakan. Betul. Cuman buat kamu semua, saya jarang banget dengar teori seperti ini tuh problem. Ya memang jarang. Paling ya minusnya ya pro dan kontranya di sini kan 1,8. Fusion SE hadir dengan harga yang lebih murah nih sekarang. Oke. 1,6. Yang mana? Yang sering problem, yang sering saya temui karena saya juga udah nyoba beberapa setup. Yang paling banyak problem itu adalah di ubek. Ya. Ubek itu yang paling sering problem. Kena air. Ubeknya apa? Ubeknya mulai ya macam-macam. Hobby wing sudah. Kemudian Castle juga sudah. Kalau di sini ubeknya di mana? Nggak ada. Nah, itu sebuah kelebihan yang buat kalian semua unik. Kenapa ya? Karena memang tegangannya itu langsung. Langsung. Nah, dari itu semua ya, pilihan ada di tangan Sobat Siput semua. Mau menentukan yang bagaimana? Nah, kalau kalian tanya ambangnya itu atau analoginya ya, atau hasil akhirnya, bukan analogi, hasil akhirnya menurut saya itu gini, ini harga lebih murah, tapi setting agak lebih ribet dari Fusion. Karena Fusion itu, dia bisa jadi gitu mahal, karena dia membuat sebuah program yang sederhana. Semua program yang human interface atau dipakai itu rasanya sederhana, gampang, itu adalah program yang paling ribet dan paling kompleks buat kita yang membuat. Betul. Jadi yang kelihatannya gampang kalau kita bilang cuman gini doang. Ya. Kamu nggak tahu berapa pengorbanannya dengan berapa lama itu di develop kan kita nggak tahu. Itu sangat berat sob. Jadi ya kebetulan kami berdua nggak goblok-goblok amat masalah coding ya. Jadi kalau ngeliat codingnya itu ya wes geleng-geleng kepala ya. Memang orang-orang pinter ya. Ya support. Nah kalau ini kan codingnya itu ya masih pakai ada aplikasinya kan, colok komputer dan lain sebagainya. Di situ itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Tetapi jika itu semua sudah kalian lalui, ini juga programnya cuma sekali, 2 kali, sama Fusion juga gitu, sekali 2 kali ketemu ya udah. Ya udah. Dia ini menawarkan tenaga yang jauh lebih melimpah, lebih kencang dan lebih torsi daripada Fusion. Itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita bantah. Betul. Tapi untuk masalah ketahanan, ya kita belum tahu. Do it with your own risk. Betul. Ya, jadi nggak ada jaminan lah. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Itu sama. Fusion sekarang juga nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi Fusion garansi atau enggak? Fusion itu garansi ada paketan perlindungannya sekarang. Kalau loh, ada BPJS-nya. Kalau kamu beli direct ya, kamu akan tahu di situ itu ada plus paket perlindungan. Ini curhatnya supplier ya? Oh, enggak, saya pakai akse aman, gaskan bosku. Jadi gitu. Jadi buat edukasi aja ke teman-teman. Jadi menarik banget ya RC Adventure kali ini tuh banyak banget perubahannya. Jadi semoga akan lahir teknologi-teknologi baru yang tentu saja akan bisa menunjang kita bermain untuk lebih enak, lebih baik, dan lebih murah. Karena ini oke banget menurut saya. Iya. Kalau buat saya oke, karena udah 2 tahun saya pakai dan masih bertahan sampai sekarang. Masih bertahan. Oke sob, jadi buat kalian yang sudah pasti nonton kita terus, terima kasih banyak. Pastiin kalian subscribe, komen, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and sharing, karena sharing kalian penting buat kita. Sampai ketemu lagi, and bye-bye.